dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan lanjutkan dalam pembahasan tentang karakteristik Ahlus Sunnahnya. Setelah kita membahas tentang karakteristik akidahnya, dan sudah kita sampaikan satu dari karakteristik Ahlus Sunnah yang disebutkan dalam kitab ini adalah apa? Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang yang dijadikan sebagai sumber pengambilan akidah, sumber pengambilan akidah Ahlus Sunnah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, itu sumbernya, dan tidak ada sumber yang lainnya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma' tentunya dari para ulama. Karena sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan bukan hanya dalam masalah akidah, tapi juga dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, ya. Maka seluruh yang bersesuaian, segala sesuatu yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Ahlus Sunnah akan mengambilnya, Ahlus Sunnah akan menerimanya, Ahlus Sunnah akan menetapkannya. Dan seluruh yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka Ahlus Sunnah akan menolaknya, meskipun itu diucapkan oleh orang yang ditokohkan, atau barangkali mungkin seorang yang masuk dari kalangan para ulama, ya, karena ulama tidak maksum, meskipun ya, ketika kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh ucapan ulama tersebut bukan berarti kita merendahkannya. Namun karena menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, dan para ulama juga begitulah yang mereka inginkan, agar jangan diikuti ucapan mereka ketika menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini keinginan dari para ulama itu sendiri. Ya. Dan itulah nasihat dari para ulama itu sendiri. Mereka tidak ingin diposisikan sebagai seorang Rasul yang harus diikuti, ya, seluruh ucapannya. Maka semua yang menyelisihi Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak diikuti oleh Ahlus Sunnah, meskipun yang mengucapkan adalah seorang yang ditokohkan, ya. Yang tentunya ini menjadi ciri khas karena akan berbeda dengan yang bukan Ahlus Sunnah. Ahlul Dhalal atau Ahlul Bid'ah, mereka justru menjauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengambil agama mereka dari orang, dari pemikiran, mengambil agama mereka dari bahkan mimpi, mengambil agama mereka mungkin dari apa yang mereka sebutkan dengan mukasyafat, ya, wangsit atau yang semisalnya. Ada juga yang mengambil mereka dari akal mereka, mendewakan akalnya, akalnya menghakimi Al-Quran, menghakimi Sunnah. Maka tentunya ini menjadi hal yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Maka menjadi ciri khas Ahlus Sunnah, Allah cukupkan bagi Ahlus Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Cukup Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan sebagai sumber, ya, dalam beragama. Ya, tentunya bukan berarti kita meninggalkan para ulama atau tidak menghormati para ulama atau tidak mengikuti para ulama, ya.
bahkan kita mengambil ilmu dari para ulama. Dan kita juga mencintai para ulama, menghormati para ulama dan mengikuti para ulama, namun maksudnya adalah dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini yang menjadi pembahasan kita sekarang ini, bahwa Ahlussunnah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Ahlussunnah belajar kepada para ulama, mengambil ilmu dari para ulama, itu maksudnya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ahlussunnah bertanya kepada para ulama, itu juga ingin mencari tahu tentang jalannya Nabi untuk diikuti. Karena para ulama yang membawa agama Allah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, yaitu mewarisi ilmu. Karena para nabi lam yuwarithu dirham wala dinar wala dirham. Karena para nabi tentunya tidak mewarisi harta, tapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu dari para ulama, dia telah mengambil bagian yang sangat besar, lebih besar daripada harta. Karena kebutuhan kita kepada agama ini merupakan kebutuhan yang paling besar. Musibah kita ketika mengenai agama ini musibah yang paling besar. Ya. Maka yang paling penting bagi seorang muslim dalam kehidupannya adalah hal yang terkait dengan agamanya. Hal yang terkait dengan agamanya. Oleh karena itu Ahlussunnah berhati-hati dalam menuntut ilmu, tidak mengambilnya kecuali dari ahlinya, tidak mengambilnya kecuali dari yang membawa ilmu, yaitu para ulama. Namun Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak berlebih-lebihan kepada para ulama yang kemudian memposisikannya sebagai seorang nabi atau seorang rasul, tidak. Tetapi menuntut ilmu dengan niat untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil ilmu dari para ulama namun dengan maksud untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nanti yang akan ditanya di akhirat, yang akan ditanyakan di alam kubur adalah siapa nabimu? Siapa nabimu? Itu yang akan ditanya. Oleh karena itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sebaliknya, malah membuat jalan baru yang itu tidak pernah disampaikan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu bukan jalannya Nabi. Maka Ahlussunnah mengikuti Nabi dan tidak mengada-ada. Ahlussunnah mengikuti Nabi SAW dengan penuh, dengan bersungguh-sungguh, dengan tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan ini sebagai bukti cinta Ahlussunnah kepada Nabi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini mengikuti Nabi sebagai bukti cintanya seorang kepada Allah. Mengikuti Nabi itu sebagai bukti cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa Ahlussunnah mengikuti Nabi? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melebihi cintanya kepada siapapun. Oleh karena itu tidak akan mendahulukan ucapan siapapun, tidak akan mendahulukan jalannya siapapun dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengedepankan ucapan siapapun dari ucapan Allah, dari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ahlussunnah.
tidak kemudian malah merubah, ya, menganggap ini tidak pas, tidak sesuai dengan akalnya, dengan perasaannya. Harus kita fahami bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah, dari syariat, ini sesuatu yang tauqifiyah, ya, yang kita tidak boleh mengarang-arang, ya, tidak boleh mengada-ada, ya, kecuali sebagaimana yang Allah turunkan. Ya, kita hanya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah semuanya sudah jelas. Nabi SAW tidaklah wafat kecuali telah meninggalkan agama ini dengan sangat jelas. Sangat jelas. Ya. Nabi telah mengajarkan semuanya, Nabi telah menyampaikan semuanya yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan ibadah. Ini semuanya adalah perkara yang tauqifiyah, perkara yang sudah disampaikan oleh Nabi dengan jelas, yang kita tidak boleh kemudian melakukan ibadah atau membuat syariat atau menetapkan syariat yang itu tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya, dan Allah telah menyempurnakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ini sudah disempurnakan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita tinggal mempelajari dan mengikuti, sudah, itu saja. Kewajiban kita adalah menuntut ilmu, mengambilnya dari ahlinya, mengambilnya dari para ulama dalam rangka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah jelas bahwa ini adalah ajaran Nabi, kalau sudah jelas ini adalah syariat yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah jelas maka kita ikuti. Hanya itu kewajiban kita. Ya. Tidak perlu kita merevisi, merubah, mengada-ada yang tidak ada. Ya. Sehingga ibadah itu tauqifiyah, sesuatu yang tidak boleh kita menetapkannya kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita meyakininya kecuali kita setelah yakin bahwa itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mencintai Nabi SAW itu bukan dengan beribadah yang tidak ada tuntunannya, bukan dengan mengada-ada. Mencintai Nabi bukan dengan mengada-ada, bukan pula dengan berlebih-lebihan, bukan. Itu semuanya dilarang. Nabi melarang kita untuk berlebih-lebihan. Ya. Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Hati-hati kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Nabi bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana Nabi Isa, sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan kepada Nabi Isa, ya, sampai mengatakan sebagai anak Tuhan. Ya. Maka Nabi melarang ini semuanya. Nabi melarang kita berbuat ghulu, mengada-ada, dan mengada-ada atau berlebih-lebihan. Ya, ini bukan bagian dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus pahami ini, karena ada orang yang tertipu oleh jebakan syaitan dalam rangka mencintai Nabi, tapi yang dilakukan adalah berlebih-lebihan.
kepada Nabi. Ya. Dalam rangka mencintai Nabi, kemudian dia berlebih-lebihan mensifati Nabi, berlebih-lebihan ya, dalam beribadah, dianggapnya itu bagian dari cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, Nabi melarang kita berlebih-lebihan. Nabi melarang kita mengada-ada, dan bahwa saya mengada-ada dalam syariat, dalam ibadah, ini perkara yang ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mengada-ada dalam agama kami, dalam syariat kami, ya, ini dalam masalah ibadah ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah syariat, maka akan tertolak. Adapun dalam masalah dunia, ya, maka hukum asalnya boleh. Kalau urusan dunia, urusan makan, pakaian, minuman, itu hukum asalnya boleh. Tapi kalau sudah masalah ibadah, masalah syariat, itu tidak boleh kita mengada-ada. Ya. Jadi harus kita bedakan di sini, karena sebagian orang ada yang kadang bersikap tidak baik kepada ahlu sunnah dan menganggap, menuduh atau memfitnah bahkan. Ahlu sunnah melarang segalanya dilarang ya. Menganggap bahwa mengada-ada itu adalah sesuatu yang tidak boleh, termasuk dalam masalah dunia. Bukan. Yang kita bahas dalam pembahasan kita tidak boleh mengada-ada, itu bukan dalam masalah dunia, tapi dalam masalah ibadah. Itu yang tidak boleh. Dalam masalah syariat, itu enggak boleh mengada-ada. Makanya Ahlus Sunnah menjalankan firman Allah untuk tidak berkata tentang atau tidak berkata mengatasnamakan dari Allah sesuatu yang tidak diketahui. Ahlus Sunnah ya, paling berhati-hati dari mengatakan ini agama Allah, ini adalah syariat Allah, paling berhati-hati. Karena kalau tidak akan terjatuh mengatasnamakan Allah, dan ini dosa yang sangat besar, bahkan lebih berbahaya dari syirik ya. Mengatasnamakan ini dari Allah padahal dia tidak tahu. Ini perkara yang sangat berbahaya ya. Sampai hal ini dikatakan oleh para ulama lebih besar daripada kesyirikan, karena kesyirikan juga bagian dari berkata atas nama Allah tanpa ilmu, ini juga kesyirikan. Dan berkata tentang atau berkata atas nama Allah dari ibadah, dari syariat yang tidak ada ilmu, ini lebih luas dari kesyirikan ya, sehingga menjadi hal yang lebih besar bahayanya dari syirik. Kita tahu bahwa syirik sudah merupakan dosa besar yang paling besar, namun di sana ada hal yang lebih berbahaya, yaitu berkata atas nama Allah. Yang syirik masuk dalam bagian berkata atas nama Allah ini. Ya, maka Ahlus Sunnah tidak lain hanyalah mengikuti Nabi sebagai bentuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini salah satu kewajiban kita kepada Nabi, untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kewajiban yang lainnya, yaitu kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita meyakini Nabi Muhammad adalah muballigh, yang menyampaikan risalah dari Allah. Kita meyakini bahwa risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah risalah Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama Islam, yang Allah tidak ridho dengan agama apapun kecuali agama Islam ya. Jadi yang diridhoi hanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari Islam selain Islam dibenarkan, selain Islam diikuti, maka tidak akan diterima oleh Allah. Jadi jelas beda antara Islam dengan yang lainnya.
ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran Islam, yang diterima oleh Allah hanyalah ajaran tersebut. Dan ajaran ini ajaran yang sempurna. Tidaklah Nabi SAW meninggalkan umatnya kecuali telah menyampaikan semuanya. Telah menyampaikan semuanya. Karena telah sempurna, maka tidaklah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah kecuali mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta, sebagai bukti pembelaan ya, kepada Nabi, membela ajaran Nabi, membela kebenaran ya, adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah mengada-ada ya, yang tidak ada syariatnya. Sekali lagi mengada-ada dalam urusan ibadah, dalam urusan syariat, itu yang nggak boleh. Dan itu yang disebut dengan bid'ah. Itu yang dimaksud dengan bid'ah, mengada-ada dalam urusan ibadah, mengada-ada dalam urusan syariat. Dan semua bid'ah, meskipun tidak sama tingkatannya, namun semuanya adalah sesuatu yang sesat, maka tidak diikuti ya, oleh Ahlus Sunnah, karena itu sesuatu yang sesat. Apapun jenisnya sama saja, meskipun tingkatan dosanya tidak sama ya, tapi semuanya sesat. Maka Ahlus Sunnah menjauhi bid'ah. Dan inilah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Wajib atas kalian mengikuti jalanku dan jalannya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah kuat-kuat jalannya Rasulullah. Gigitlah kuat-kuat jalannya para sahabat. Ya, gigit dengan gigi yang paling belakang, nawajid, gigi yang paling belakang. Karena kalau digigit dengan gigi yang depan mungkin tidak kuat, maka gigitlah dengan gigi yang paling belakang. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Dalam hal apa? Dalam hal syariat, dalam hal ibadah. Hati-hati, jangan diikuti, jangan dibikin yang baru, jangan dibuat-buat, diada-adakan sesuatu yang tidak ada syariatnya. Ini pesan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang baru dalam ibadah, setiap yang baru dalam syariat itu semuanya dhalalah, semuanya sesat, dengan berbagai macam jenisnya dan tingkatan kesesatannya, namun semuanya sesat. Sehingga tidak benar ketika dikatakan ada yang baik, ada yang dikatakan ini sesuatu yang baik dari bid'ah yang baik, tidak. Kalau sudah terkait dengan syariat, terkait dengan ibadah, tidak ada yang baik. Kalau secara bahasa ya memang ada yang baik, secara bahasa ada yang baik, tapi yang kita bahas adalah secara syariat. Mengada-ada dalam ibadah, mengada-ada dalam syariat, itu semuanya adalah kesesatan. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi. Apakah kita mau mengkritisi sabda Nabi? Apakah kita mau meralat sabda Nabi? Yang Nabi dengan jelas-jelas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru dalam agama, setiap mengada-ada dalam agama, dalam syariat yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, ini adalah sesuatu yang sesat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, keselamatan adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan adalah dengan mengikuti masa-masa emas dari masa-masa sahabat sebagai pengikut para nabi yang sesungguhnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan merekalah ahlul haq, ya,
merekalah ya, yang pantas untuk diikuti karena mereka ahlul haq. Ikutilah orang-orang terdahulu yang telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup bersama Nabi, para sahabat ya. Dan kemudian juga orang-orang yang mengikuti para sahabat ya. Sehingga menjadi jalan keselamatan tidak lain ya, adalah dengan mengikuti Nabi SAW, yang Nabi memerintahkan kita juga untuk mengikuti para sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ya. Dan bukan menyelisihi ya, bukan membuat jalan yang baru sebagaimana para sahabat. Tidak ada satupun dari para sahabat yang membuat jalan yang baru, nggak ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq membuat thariqah baru, misalnya jalan baru namanya thariqah Bakriyah. Nggak ada sahabat Umar Ibn Al-Khattab bikin thariqah namanya thariqah Umariyah, nggak ada. Sahabat Utsman membuat thariqah Utsmaniyah, nggak ada. Sahabat Ali membuat thariqah Alawiyah, nggak ada. Mereka semuanya mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah, dalam beribadah ya. Mereka tidak mau mengada-ada karena mereka memahami ya, bahwa mengada-ada dalam masalah ibadah adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jalan yang baru itu adalah semuanya jalan yang sesat. Jalan yang baru dalam akidah, dalam ibadah itu semuanya adalah kesesatan, sebagaimana Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah ya. Semuanya dhalalah dengan nas dari Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu dhalalah. Meskipun ya tentunya ini juga harus kita berikan apa ya, catatan ya, bahwa yang mengetahui ini bid'ah, yang menghukumi orang ini adalah ahlul bid'ah, ini adalah para ulama ya. Yang mengatakan ini bid'ah dan menghukumi orang itu adalah ahlul bid'ah, ini siapa? Para ulama. Jadi kewajiban kita hanyalah belajar, kemudian mengamalkan, menjauhi yang bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun menghukumi ini bid'ah, ini ahlul bid'ah dari diri sendiri, maka ini bukan haknya kita. Bukan haknya kita. Kita sebagai para penuntut ilmu, apalagi yang baru saja belajar, yang masih awam, maka dia tidak ada hak untuk menghukumi ini bid'ah, si A ahlul bid'ah, tidak ya. Itu haknya para ulama ya, haknya para ulama ya. Jadi kita juga harus memahami hal ini supaya ya, yang terjadi adalah kemaslahatan. Yang terjadi adalah kemaslahatan, karena memang ya tadi kita khawatir akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Namun kita harus tanamkan pada diri kita bahwa semua yang baru dalam syariat, semua yang baru diada-adakan dalam masalah agama, dalam masalah ibadah ya, dalam masalah keyakinan, itu adalah bid'ah. Semua yang baru ya, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya ya, maka adalah sesuatu yang bid'ah. Yang Nabi mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama, dalam ibadah, dalam akidah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu bid'ah. Setiap yang baru dalam ibadah,
Setiap yang baru dalam syariat, dalam keyakinan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, ya. Jadi ini harus kita tanamkan pada diri kita. Namun untuk mengetahui ini bid'ah atau bukan, maka yang menghukumi adalah para ulama. Untuk menyatakan orang itu mubtadi', orang itu ahlul bid'ah, juga ini kembalinya kepada para ulama. Ya, maka di satu sisi kita memiliki keyakinan yang jelas dengan ilmu, yang satu sisi kita punya kehati-hatian untuk tidak menghukumi bid'ah dari diri kita sendiri dan tidak menghukumi orang itu sebagai ahlul bid'ah dari diri kita sendiri. Ya. Maka ini ya, ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi, ya, dari kalangan muhajirin wal ansar, sebagai orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai perantara antara Rasul dengan umatnya, ya. Mereka adalah orang-orang yang membawa agamanya Rasulullah, agama yang diturunkan oleh Allah, ya, setelah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para sahabat. Maka para sahabat itu menjadi perantara antara Nabi dengan umatnya. Nabi sebagai perantara antara Allah dengan hambanya. Nabi sebagai perantara antara Allah dengan hambanya. Ini perantara yang benar. Adapun sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah, tidak. Nabi bukan perantara untuk kita beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah langsung tanpa perantara. Kita berdoa kepada Allah langsung tanpa perantara, ya. Tapi Nabi apakah perantara? Ya, tapi bukan dalam masalah ibadah kepada Allah, bukan dalam masalah kita berdoa kepada Allah, ya, terutama setelah Nabi wafat SAW. Ketika Nabi masih hidup, ya kita minta agar didoakan kepada Allah, tidak mengapa. Tapi setelah Nabi wafat, maka Nabi bukan lagi perantara. Nabi bukanlah perantara dalam berdoa kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, ya. Tapi Nabi perantara dalam hal menyampaikan agama yang Allah turunkan kepada hambanya. Dan para sahabat itu menjadi perantara yang menyampaikan agama dari Nabi, dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Oleh karena itu dalam agama kita termasuk prinsip ahlus sunnah adalah mencintai Nabi, mencintai para sahabat, ya, seluruhnya tanpa ada kebencian sedikit pun. Tidak boleh mencela sahabat, tidak boleh mencaci sahabat, tidak boleh merendahkan sahabat, ya. Dan ini cara iblis, ya, dan bala tentaranya yang mengikuti mereka, yang mengikuti iblis dari kalangan orang-orang Syiah yang ingin menghancurkan Islam. Bagaimana cara iblis yang diikuti oleh orang Syiah? Dengan mencaci sahabat, dengan mencela para sahabat, dengan mengajak umat membenci sahabat. Ya, kalau sudah sahabatnya dibenci, maka sudah tidak ada lagi Islam. Karena yang membawa Islam sebagai perantara antara Nabi dengan umatnya adalah para sahabat. Ya, maka itulah yang dimaukan oleh iblis dan dimaukan oleh orang-orang yang mengikuti iblis dari kalangan Syiah, Rafidhah dan yang seperti mereka, ingin memutus hubungan antara kaum muslimin dengan para sahabat.
Ya. Kalau sudah putus hubungan kaum muslimin dengan para sahabat, maka ya tentunya tidak akan mengikuti sahabat. Ya, kalau sudah tidak mengikuti sahabat, ya tidak lagi mengikuti Islam. Karena yang membawa Islam setelah Nabi SAW adalah para sahabat. Kemudian kalau yang membawanya sudah dijatuhkan, yang membawa Islam ini sudah dihina, direndahkan, ya maka apa? Ya, maka tentunya ya, tidak akan lagi mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu juga para ulama. Para ulama adalah yang membawa agama, ya, yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun memberikan cinta yang tidak ada kebencian kepada para ulama yang memang mereka adalah dikenal sebagai ulama Ahlus Sunnah, yang mereka dikenal hingga wafatnya sebagai ulama yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik sebelumnya, gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini semuanya adalah para ulama yang kita tidak boleh membenci mereka sedikit pun. Ya, meskipun tadi tidak setiap bisa jadi ada satu pendapat yang tidak kita ikuti ketika barangkali tidak sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga atas petunjuk mereka. Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau mendapati ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis, maka lemparkan ucapanku ke tembok, kata beliau. Ya. Kalau engkau dapati ada ucapanku yang bertentangan, maka lemparkan, buanglah ucapanku. Ini nasihat para ulama-ulama Ahlus Sunnah yang memang mereka mengajak kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mencintai para sahabat, kita mencintai para ulama, ya. Namun ya, yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ya, tidak mengambil agama dari selain mereka, tidak mengambil agama dari selain para sahabat, ya, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya, barang siapa yang tidak mengambil agama ini dari para sahabat, tidak mengambil agama ini dari para ulama yang mengikuti sahabat, ya, maka dia akan tersesat. Ya. Kenapa? Karena yang membawa agama ini dari Rasulullah SAW, perantara yang membawa agama ini sebagai perantara dari Rasul kepada umat Islam, dari umat Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Ya. Ya. Maka jika mengambil dari selain mereka, agama ini diambil dari yang menyelisihi sahabat, misalnya dari Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang menyelisih sahabat. Sejak munculnya Khawarij ini, di awal munculnya, ya, ajaran baru, jalan baru yang pertama muncul di kalangan kaum muslim adalah kelompok Khawarij. Ya. Jika kita mengambil dari mereka, ya kita telah mengambil bukan dari orang yang membawa kebenaran. Tidak ada satupun sahabat yang bersama dengan Khawarij, yang mereka di saat keluar dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Haruro. Maka Khawarij ini disebut dengan Haruriyah. Tidak ada di situ orang-orang yang berkumpul di Haruriyah dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka telah membuat jalan yang baru, dan seterusnya muncul berikutnya yang bertentangan dengan Khawarij adalah kelompok Syiah Rafidhah. Maka kalau kita mengambil agama dari mereka, ya kita telah mengambil agama yang datangnya bukan dari para sahabat, telah mengambil agama yang datangnya bukan dari orang yang membawa kebenaran, ya.
Maka hendaknya kita pastikan bahwa agama yang kita ambil ini dari para ulama yang mengikuti sahabat. Ya, yang mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa mencela salah satu dari sahabat, maka sebetulnya dia telah menghancurkan Islam. Orang yang mencela sahabat, dia ingin menghancurkan Islam. Ya. Mencela sahabat telah mencela orang yang membawa agama Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ingin memutus kaum muslimin dari orang-orang yang membawa kebenaran yang sesungguhnya. Maka sekali lagi ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat, mengambil agama dari orang-orang yang mengambil dari para sahabat, dari para ulama yang mengambil dari para sahabat, dimulai dari kalangan tabi'in, ulama-ulama yang ambil dari sahabat setelah tabi'in adalah para atba'u tabi'in, pengikut para tabi'in, dan terus berikutnya datang para ulama-ulama yang mengikuti jalannya atba'u tabi'in sampai zaman sekarang ini. Terus akan ada orang-orang yang berada di atas kebenaran yang sesungguhnya sampai menjelang hari kiamat. Sampai menjelang hari kiamat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bersungguh-sungguh dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti pemahaman Islam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil agama ini dari para sahabat dan dari para ulama yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran untuk kita mengikutinya, dan menunjukkan kepada kita kebatilan untuk kita menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.